Doa buka akan dibawakan oleh Madeline Tumalun. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahun-tahun di surga, sekarang kami akan memulai acara pekan doa Pathfinder kami ya Bapa. Kiranya acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkati juga pembicara kami ya Bapa, agar firman yang akan dibawakan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan ditayangkan oleh host. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost our way. You are the one that we praise.
Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Kanevil Taroret. Ayo Vie! Terus Vie! Wahai! Baik. Terima Pak. Thank you. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf karena saya tidak bisa join secara live atau secara langsung. Saat ini saya ingin memberikan kesaksian saya sebagai seorang atlet taekwondo, di mana saya belajar di taekwondo untuk berlatih kepemimpinan sama dengan Pathfinder. Ada juga kelas kepemimpinan dan juga saya diajarkan untuk sebagai atlet harus disiplin dan juga jujur dan rajin. Sama juga seperti di Pathfinder, saya diajarkan sama seperti saya sebagai atlet taekwondo. Dan juga ada satu pelajaran yang ingin saya tekankan sebagai atlet dan sama dengan seorang Pathfinder adalah kedisiplinan. Karena di taekwondo saat berlatih kami tidak boleh telat latihan, dan juga saat kita ke gereja sama juga kita tidak boleh telat untuk ke gereja. Jadi sehingga ada persamaan sebagai saya atlet taekwondo dan juga Pathfinder mengajarkan hal-hal yang sama. Untuk mengakhiri akan kesaksian saya pada malam hari ini, saya akan membacakan ayat yang akan biasanya menguatkan saya pada kehidupan saya sehari-hari, yaitu aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman, yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kanevil atas kesaksiannya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Master Guide Mega Peleal. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat-Mu di malam hari ini, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan sampai pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan memimpin akan jalannya pekan doa pada malam hari ini, agar apa yang akan kami dengarkan nanti dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat praktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa khusus ya Tuhan bagi Chloe yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan dia dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, pada saat ini kami khusus berdoa untuk Kakak Sil yang saat ini masih dalam keadaan sakit ya Tuhan, kiranya Engkau mau menjamah dia, mengangkat sakit penyakitnya agar supaya Kak Sil bisa cepat pulih kembali, bisa cepat sembuh, dan nama-Mu saja yang dipuji dimuliakan. Ya Tuhan, berdoa bagi kami semua yang berada pada malam hari ini, bagi kami yang masih berada dalam bangku pendidikan atau kami yang sudah bekerja ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mau mencampur tangan agar supaya apa yang menjadi rencana aktivitas kami sehari-hari, kami dapat melaluinya dengan baik dan kami tetap berada dekat dengan-Mu. Kami memohon ampun ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami perbuat yang sedang menyakiti hati-Mu. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu, nama yang indah, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Chloe Sekeon. Baiklah, selamat malam teman-teman Pathfinder dan juga kakak-kakak Master Guide dan semua saudara-saudara yang telah hadir di rangkaian WOP hari ketiga Hari Pathfinder Sedunia. Dan saya senang sekali teman-teman dan juga saudara-saudara bisa bergabung pada malam hari ini untuk mengikuti petualangan bersama, sebagaimana halnya moto kita, Yesus berkemah bersamamu, sahabat terbaikmu. Jadi, mari kita mengawali petualangan kita pada malam hari ini dengan satu ayat tema, yaitu Ibrani 13 ayat 5b.
Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman, kakak-kakak, dan juga saudara-saudara untuk kita bersama-sama mengungkapkan makna di balik kata-kata yang indah ini. Nah, coba kita bayangkan bersama-sama. Kita berada di sebuah perkemahan yang menyenangkan di hutan bersama sahabat-sahabat kita. Tentunya kegembiraan akan memenuhi udara selagi kita bersiap untuk malam yang penuh tawa dan juga petualangan. Tapi kira-kira apa sih yang membuat perkemahan ini begitu istimewa? Nah, tentunya kisah dan juga cerita-cerita yang akan dibagikan pada malam hari itu akan membuat suatu momen atau kenangan yang indah. Dan dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Yesus juga menyukai cerita dan dia menuangkan waktu bersama sahabat-sahabatnya. Nah, Yesus sahabat yang tak terpisahkan. Tentunya sebagai sahabat yang tidak terpisahkan, pastinya sahabat tersebut tidak akan pergi dan meninggalkan kita. Sebagaimana janji Yesus di dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus itu seperti teman yang tidak terpisahkan dan dia tidak pernah meninggalkan sisi kita. Coba kita bayangkan, eh, kita berjalan-jalan di hutan bersama Yesus, kita berbagi tawa bersamanya, dan mendengarkan kisah-kisahnya yang menarik. Dia bukan hanya seorang teman, tetapi dia juga adalah teman yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, selain itu, Yesus juga adalah sang pencerita. Mari kita bayangkan kita sedang duduk di api unggun, lalu Yesus membagikan kisah-kisah menarik tentang cinta, keberanian, dan juga pengharapan, yang dimana semuanya itu menceritakan tentang kasihnya yang luar biasa bagi kita. Jadi Yesus itu bukan hanya teman kita, tetapi dia juga adalah teman cerita yang luar biasa, dan dia mengundang kita untuk menjadi bagian dari kisahnya dan mengalami saat-saat yang tentunya tidak terlupakan bersama-sama dengan kita. Yesus juga adalah teman bermain yang menyenangkan. Jadi di camp ini kesenangan tidak akan pernah berhenti. Mari kita bayangkan permainan seru yang dipimpin oleh Yesus. Jadi kita bisa melintasi langit berbintang, lalu kita juga bisa melompat dari awan ke awan, dan tawa memenuhi udara. Nah, Yesus itu bukan hanya seorang teman, tapi dia juga bisa menjadi teman bermain kita yang paling menyenangkan. Dia menikmati setiap saat bersama kita, dan dia menciptakan tawa yang berubah menjadi kenangan yang abadi. Dan di perkemahan surgawi ini, Yesus adalah pemimpin dalam kesenangan. Yesus juga adalah sang teman penjelajahan. Mari kita bayangkan hutan surgawi yang sangat luas, yang banyak sekali penemuan-penemuan baru yang mungkin kita belum pernah lihat. Nah, kita bayangkan kita menjelajahi hutan tersebut bersama-sama dengan Yesus. Jadi setiap jalan yang kita lewati akan menuju kepada keajaiban yang baru yang kita belum pernah lihat yang Dia ciptakan. Kita akan melihat bunga-bunga baru yang penuh dengan warna-warna yang indah dan juga sungai-sungai yang membisikkan rahasia penciptaan. Nah, jadi Yesus ini adalah pemandu yang sempurna. Dia akan menunjukkan kepada kita keindahan ciptaannya, dan dia juga akan berbagi sukacita ketika menjelajah bersama dengan kita. Nah, Yesus juga adalah sang sahabat yang mendengar dan juga guru lagu. Jadi pada malam-malam yang berbintang, Yesus menjadi tempat curhat yang baik.
Mari kita bayangkan saat kita duduk di sampingnya di bawah taburan bintang-bintang pada malam hari, dan kita berbagi pikiran terdalam kita. Mungkin saat ini teman-teman Pathfinder ataupun saudara-saudara membutuhkan teman curhat untuk sebagai teman yang mendengarkan segala keluh kesah kita, segala kegembiraan kita. Dan di sini dikatakan kita bisa menjadikan Yesus sebagai teman curhat kita. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang selalu mendengarkan, menghibur, dan juga mengerti segala keadaan kita. Dia akan mendengarkan setiap keluh kesah kita yang kita sampaikan, lalu dia juga akan mengerti setiap pikiran kita yang kita sampaikan kepadanya. Dan di situ kita akan merasakan kasih dan pelukan Yesus yang menenangkan. Lalu Yesus juga adalah sebagai teman yang senang menghibur atau sang guru lagu. Jadi, mari kita bayangkan di api unggun yang menyala saat Yesus mengambil gitar surgawi dan dia mulai memainkan melodi-melodi yang penuh dengan kasih. Dan lagu-lagu yang Tuhan Yesus nyanyikan itu menceritakan tentang kasih-Nya yang kekal dan janjinya untuk selalu berada di sisi kita. Jadi dia itu adalah penguasa lagu-lagu yang mengisi perkemahan dengan harmoni surgawi. Coba kita bayangkan seindah apa sih harmoni surgawi itu di telinga kita. Pastinya sangat indah dan setiap hati kita berdetak mengikuti irama melodinya dan kita akan merasakan kedalaman kasih-Nya. Nah, hari ini kita telah menjelajahi kebenaran yang luar biasa bahwa Yesus bukan hanya teman kita, tetapi dia juga merupakan teman petualangan yang sempurna. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bersemayam di takhta kerajaan surga, yang mengawasi kita dari surga yang ada di bumi. Nah, tetapi percayalah teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu lebih dari itu. Tuhan Yesus adalah teman terbaik kita. Dia itu adalah teman cerita, pemimpin permainan, pemandu dalam penjelajahan, dan juga orang kepercayaan terbaik kita di malam-malam berbintang. Lain kali ketika kita berpikir tentang Tuhan Yesus, mari kita ingat bahwa Dia adalah teman terbaik kita yang tidak pernah pergi dan teman yang tak terpisahkan, dan Dia mengundang kita untuk berada bersama-samanya di kemah surgawinya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan Yesus sebagai teman kekal kita dalam petualangan yang mengasihkan yang disebut kehidupan. Nah, mari kita mungkin pejamkan mata kita dan kita membayangkan perkemahan surgawi Yesus. Api unggun yang menerangi langit berbintang saat tawa dan nyanyian sukacita memenuhi udara. Nah, di perkemahan surgawi ini tidak ada pengecualian atau penghakiman. Semua orang diterima oleh Yesus. Dan bagian yang paling menarik adalah bahwa di dalam perkemahan surgawi itu, Yesus selalu menyediakan tempat khusus bagi kita semua masing-masing. Tidak peduli siapa kita atau apa yang sudah kita perbuat di masa lalu, Yesus mengundang kita ke perkemahannya karena Dia sangat mengasihi kita. Bukankah luar biasa mengetahui bahwa Yesus sangat rindu untuk berkemah bersama kita? Nah, mengapa Yesus ingin berkemah bersama dengan kita? Yang pertama, karena Dia mengetahui isi hati kita. Tertulis di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan itu melihat hati kita, bukan melihat penampilan luar kita. Tuhan Yesus mengenal setiap sudut hati kita, seluk-beluk hati kita, dan juga Dia mengasihi setiap bagian dari diri kita. Nah, mungkin kita pernah merasa kesepian atau sedih. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus itu ada selalu untuk kita. Dia selalu ada untuk menghibur kita.
dan dia akan mengingatkan kita betapa berharganya kita di matanya. Dan dia tahu setiap detail kecil, setiap ketakutan, dan juga mungkin setiap impian dan cita-cita kita yang membuat kita unik. Lalu yang kedua adalah ia ingin berbagi dengan kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, dia rindu untuk makan bersama-sama dengan kita jika kita menerimanya di dalam hati kita. Nah, mungkin kita bisa membayangkan sebuah meja yang penuh dengan makanan favorit kita. Mungkin di situ ada kue, di situ ada nasi, ikan, kentang, dan masakan-masakan yang lain. Nah, tetapi ini bukan hanya makan malam, tetapi ini adalah momen istimewa di mana Yesus ingin mendengarkan pikiran kita dan dia ingin berbagi pengalaman bersama kita dan membangun ikatan kita menjadi lebih kuat dengannya. Nah, bayangkan betapa menakjubkannya memiliki Yesus sebagai teman terdekat kita. Nah, di dalam Mazmur 121 ayat 7-8 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga pintu keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi mungkin kita pernah berkemah, dan kita selalu ingin merasa aman tentunya. Karena kita saat berkemah, kita berada di tengah-tengah alam. Dan kita dikelilingi oleh suara malam hari dan kegelapan yang membayangi, seperti contoh gambar ini. Nah, pada saat-saat seperti itu, tentunya kita membutuhkan pertolongan supaya kita merasa aman dan dilindungi. Nah, tahukah kita bahwa Yesus itu adalah pelindung kita yang tak terkatakan? Dan di dalam janji Mazmur 121 ayat 7-8 dikatakan bahwa Yesus menjamin akan selalu menjaga dan akan selalu melindungi kita terhadap bahaya apapun. Yesus adalah pelindung yang tak tergoyahkan. Jadi, di dalam hutan kehidupan, kita mungkin sering menghadapi jalan yang tidak kita ketahui dan juga jalan setapak yang mungkin tampak gelap. Nah, di dalam janji Mazmur 121 tadi, kita diyakinkan bahwa Yesus itu adalah penuntun kita yang senantiasa ada. Dia menerangi jalan kita dan dia melindungi kita dari sandungan dan rintangan. Mari kita bayangkan berjalan bersama Yesus yang dengan setiap langkahnya memastikan bahwa kita berada di jalan yang benar menuju kehidupan yang Dia miliki untuk kita. Nah, Yesus juga adalah perisai yang tidak dapat dipecahkan. Dalam hidup, terkadang kita mengalami badai-badai kehidupan yang tidak kita duga. Misalnya tantangan, ketakutan, dan juga situasi yang mengancam kehidupan kita agar kita goyah. Nah, janji Tuhan di dalam Amsal 30 ayat 5 dikatakan bahwa Allah adalah perisai bagi mereka yang berlindung kepadanya. Jadi kita bayangkan perisai ilahi yang Yesus tempatkan di depan kita. Dia akan melindungi kita dari angin badai kehidupan. Dan di dalam hadiratnya kita akan terlindung aman. Lalu, sekarang kita bayangkan tenda perlindungan ilahi yang Yesus tempatkan di sekeliling kita. Tenda ini tidak hanya melindungi kita dari badai, tapi juga menjadi tempat perlindungan yang penuh dengan kasih dan kenyamanan. Tenda ini akan melindungi kita dari kesulitan, dan juga Yesus akan menjadi teman yang berbagi saat kita merasa ketakutan dan membantu kita untuk menjadi tenang dan damai. Tenda ini bukan hanya sekedar perisai, tetapi tenda ini akan menyelimuti kita dengan kasih, kedamaian, sukacita, kenyamanan, keamanan, yang tentunya diselimuti dengan kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti. Nah, kesimpulannya adalah
saat kita menjelajahi kebenaran yang luar biasa pada malam hari ini, kita mengetahui secara bersama-sama bahwa Yesus itu bukan hanya teman kita, tetapi dia juga sangat rindu untuk berkemah bersama dengan kita. Dia mengenal hati kita, dan dia juga ingin berbagi momen-momen istimewa. Dia melindungi kita setiap saat dan berada di sisi kita setiap saat. Lain kali, mungkin ketika kita merasa sendiri, kesepian, atau sedih, atau menghadapi tantangan, kita harus ingat bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat rindu untuk berkemah bersama dengan kita. Terima kasih banyak telah berbagi waktu bersama, dan marilah kita ingat bahwa kita dikasihi oleh Yesus dan Dia hanya berjarak satu doa saja. Jangan pernah lupa bahwa Yesus berkemah bersamamu. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Chloe atas firman yang begitu indah. Sekarang untuk lagu tutup kita akan menyanyikan Mars Pathfinder. Kami ini pandu-pandu di dalam ladang Tuhan. Setia kami maju, berbuat baik, suci dan benar, membawa kepada dunia kabar keselamatan. Segera datanglah Raja Yesus untuk semua. Oh, we are the Pathfinders strong, the servants of God are we, faithful as we march along in kindness, truth, and purity. A message to those who the world, a truth that will set us free. King Jesus the Savior is coming back for you and me. Doa tutup akan dibawakan oleh Kak Chloe Sekel. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Engkau sudah mengumpulkan kami bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan dan kami pelajari bisa berguna bagi kehidupan kami dan membantu kami agar kami senantiasa berkemah dekat dengan Tuhan Yesus dan hidup kami bisa dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga sukacita. Terima kasih Tuhan, besertalah dengan kami di sepanjang malam hari ini. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Kak Master Guide Mega Pelen. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk Gavril, Chloe, Madeline yang sudah melayani kita pada malam hari ini, dan juga untuk Gracia dan Neville yang sudah melayani kita lewat video. Kiranya Tuhan akan memberkati selalu. Dan untuk pengumuman yang akan mengambil bagian pada besok hari, MC adalah Savio Matindas, doa buka Griffin Matindas, lagu pujian anggota jemaat, kesaksian Kalisa Marentek Wilar, doa syafaat
Master Guide Elgen Matindas, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Claris Kasenda. Demikian pengumuman kita pada malam hari ini. Mungkin Kak Lawrence besok apakah lewat Zoom atau offline di gereja? Besok kita offline yang ambil bagian, kecuali yang tapi Zoom tetap ada, hanya offline sesuai dengan ini. Kita offline di gereja. Jadi ambil bagian di gereja. Oke. Sekian untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita tutup, minta tolong host kita akan foto bersama bagi adik-adik, saudara-saudari yang belum open cam, dimohon untuk open cam. Ayo semuanya open cam. Oke, kita screenshot ya. Mundur 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke. Oke, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih Kakak Chloe.